Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafaluddin Yusuf. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk OSPF Authentication MD5 serta melakukan cracking. Kemudian nanti kita akan lanjut ke root injection. Nah, di sini saya akan menerapkan dengan dua router Cisco ya. Di sini menggunakan Cisco VIOS versi 15 dan nanti akan menerapkan routing dynamic OSPF. Nah, nanti ada sebuah node atau PC yang difungsikan sebagai attacker untuk memasukkan root injection serta melakukan cracking password. Nah, di sini kita tambahin dulu cloud. Nah, cloud ini nanti dia difungsikan untuk menghubungkan dengan laptop yang lainnya. Ini saya ganti dulu simbolnya biar enak. Client yang red. Nah, ini fisik ya, jadi untuk kliennya ini bisa diganti dengan name-nya attacker. Nah, ini saya hapus. Oke. Kemudian kita memerlukan satu buah switch. Ini hanya ilustrasinya menggunakan switch. Kemudian thread switch. Nah, makanya kenapa dalam beberapa series mengenai Cisco Security untuk switch itu yang tidak terpakai portnya lebih baik memang ditutup atau dinonaktifkan, sehingga menghindari terjadinya ada penyelundupan atau penggunaan port yang tidak semestinya dan difungsikan untuk hal yang kurang baik seperti melakukan exploit. Kita attacker. Di sini saya pakai drivernya npn30 Ethernet 0, terus sambung ke ini. Nah, di sini saya loopbacknya coba bikin 222 karena menggunakan router OSPF membutuhkan router ID. Oke. Nah, ini dari awalnya seperti config OSPF pada biasanya aja. Oke, saya hapus on top biar mudah. Config IP address-nya di sini saya pakai IP-nya misalkan 10.10.0 prefix 24. Nah, jadi nanti untuk di router 2 nanti pakai titik 1, di router 6 pakai titik 10.10.2. Prefix 24. Kemudian interface loopback 0 222, prefixnya 32, kemudian router OSPF 1, network 222. Ini sini aja biar mudah. 000 area 0, kemudian network 10.10.10.0 000 255 area 0. Oke, dan router ID 222. Ini kita do where dulu. Kemudian di router 6 kita config lagi OSPF. Ini no, kemudian enter. Oke. Kita aja deh ya. Oke, enable configure terminal interface gigabit 00, IP address-nya 10.10.10.2 255 0 terus 0sh, interface loopback 0, IP address-nya 666 25 terus kita masukkan ke router OSPF network 666 area 0, kemudian yang 10.10 255 area 0. Oke,
Untuk yang routing SPF kita sudah berhasil. Ini bisa juga kita cek ya di do show IP root. Oke, sudah masuk 10.10.0. Ini ada 10.10.0. Oke, udah masuk semua aman. Nah, ini kita exit. Kemudian di attackernya, nah di attacker ini dikasih IP misalkan 10.10.0.99. Nah, ini makanya biasanya kalau untuk IP antar router itu menggunakan prefix 30. Nah, ini case-nya misalkan kita menggunakan prefix yang mempunyai kosong atau yang lebih nggak dipakai. Nah, ini misalkan pakai yang 99. Oke. Nah, coba kita verifikasi di router 2. Show IP root. Nah, ini cuma ada 10.10 ya, 10.10, kemudian 26, ini yang SPF aja nih, yang 10 doang. Oke, kemudian kita bikin authentication untuk linknya di antara router 2 dengan router 6. Case ini kita pertama kali pakai MD5 dulu. Oke, komennya sebenarnya sederhana, key spasi chain, kemudian ini misalkan router 6 to router 2, kemudian key identifiernya misalkan 1, kemudian key string, ini password. Nah, jadi ini password untuk komunikasi jalur antara router 6 dengan router 2 itu passwordnya harus sama. Jadi nanti di router 2 kita setting lagi passwordnya harus tulisannya ini password. Oke. Nah, kemudian kriptografinya kita pasang. Nah, terus misalkan nih, kalau misalkan ini kita udah buat nih kayak string kayak gini, apakah sudah bisa dibilang authentication? Itu juga udah bisa dibilang authentication, tetapi algoritma yang dipakainya ini belum ada. Ini kayak ibarat kata baru user plus passwordnya doang. Nah, ini biar tidak mudah di cracking atau dijebol, makanya kita perlu kriptografi sebagai algoritmanya. Nah, ini kriptografi algoritma. Di sini ada beberapa tipe ya, ada MD5 sama HMAC SH. Nah, dalam tingkat IPsec framework itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada hash. Nah, hash yang dimaksud adalah yaitu SH dengan MD5. Jadi hash itu masuk ke dalam integrity. Nanti saya coba cantumkan untuk link panduan pembelajaran dasar mengenai Cisco Security. Nanti teman-teman bisa ngecek ya di deskripsi deskripsi kolom. Oke, ini saya menggunakan algoritmanya MD5. Nah, kemudian exit. Cara mengaktifkannya gimana? Untuk ke linknya, kita masuk ke interface gigabit 00 berarti ya di router 6. Kemudian IP, OSPF, authentication, keychain. Nah, keychainnya apa yang tadi kita buat? Router 6 to router 2. Mau verifikasi boleh, kita verifikasi berarti show run. Nah, ini keychain ya, R6 to R2. Kemudian kita cek di gig 00. Oke, udah ya, IP OSPF authentication keychain R6 to R2. Nah, terus untuk melakukan verifikasi kita bisa mengaktifkan debug IP OSPF agent. Nah, nanti ada notifikasi ini, kita tunggu dulu. Nah, ada notifikasi dari router 6 memberikan informasi bahwa untuk gig 00 telah mengirimkan key. Nah, ini mengeluarkan key. Nah, statusnya jika dari router 2 itu belum memasang key yang sama atau belum mengaktifkan link key yang di sini, maka kalau misalnya kita show IP root, nah otomatis nanti routing OSPF ini akan hilang. Tadi kan ada ya, OSPF. Nah, ini akan hilang. Karena kenapa? Karena antara router 6 dengan router 2 itu belum memiliki kunci atau key yang sama, sehingga nanti dari router 6 ketika melakukan verifikasi untuk link yang dipakai nih yang E0 terus berhubungan sama R2,
loh ternyata R2 belum ada algoritma kriptografinya. Nah ini nggak bisa diterima sama router 6, makanya otomatis nanti router 6 akan melakukan down atau blocking terhadap router 2. Makanya ketika show IP route nggak muncul kan, dicoba di router 2, nah nggak muncul nih OSPF. Nah berarti di router 2 kita pasang configure terminal, kemudian keychain R2 to R6, key1, key stringnya. Nah ini key stringnya tadi apa nih, kalau di sini show running lagi. Untuk key stringnya itu adalah ini password. Nah ini harus besar semua ya, besar kecil itu mempengaruhi. Kemudian kripto yang dipakai adalah MD5. Oke, bentar. Nah di router dulu dibuat, sekarang kita aktifin di jalur yang terhubung dengan router 6 atau terhubung dengan switch IP OSPF. Kita bawa, coba lihat, ini masih mismatch ya. Authentication keychain R2 to R6. Kita lihat yang tadinya belum muncul untuk show IP route. Wah ini udah ada istilah reply and request antara router 2 dan router 6 dan show IP route. Nah muncul lagi kan notif O nya kan istilahnya, atau simbol O. Nah ini berarti untuk OSPF telah berfungsi kembali. Nah sekarang nggak percaya, yaudah kita matiin lagi nih. Ini kan tadi kan belum sempat kebuka nih show IP OSPF neckboard, kita matiin lagi. Keychain R2 to R6. Nah kita hilangin, kita lihat nih. Sorry, ini tipe ya. Oke, R2 to R6. Nah kita lihat masih mismatch. Terus kita verifikasi misalkan, nah sudah nggak ada yang di gig 00, sudah tidak ada authentication key OSPF nya. Terus kita show IP neckboard lagi, show IPS neckboard. Nah otomatis hilang kan. Nah itulah fungsi dari authentication terus menerapkan konsep kriptografi algoritma MD5, sehingga ini memungkinkan atau meminimalisir terjadinya cracking yang dilakukan oleh attacker. Tetapi di sini ada kelemahannya, di mana untuk MD5 sendiri itu memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah dibandingkan SSH. Nah, untuk melakukan crackingnya, nanti saya akan bergeser ke PC attacker ya. Jadi untuk yang di authentication-nya saya rasa cukup. Nanti di video selanjutnya ini adalah melakukan cracking. Oke, ini saya balikin lagi biar bisa saling berkomunikasi. IP OSPF authentication keychain R2 to R6. Kita verify lagi. Apakah sudah muncul? Oke, udah muncul ya, berarti sudah berhasil. Oke, untuk video ini saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan melalui email di novalyosef@gmail.com atau di kolom komentar video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.